wabarakatuh. Alhamdulillahil qail baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asy-syakur alladzi ja'ala imanan asyasan lin-nusyuri wad-dhuhur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini Allah sampaikan kita semua duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah ridhoi niat baik kita. Allah karuniakan maunah hidayah untuk kita semua. Yang saya ta'zimi gurunda kita semua yang saat ini membersamai kita, para udhama, para masyayikh, para asatidzah, kakanda semua yang saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Haji Mardiah, ada Ibu Hajah Sukma Ane, ada Ibu Hajah, siapa lagi ya Bu ya? Semuanya ya Bu ya, para ulama, masyayihil kiram, alim ulama yang saat ini membersamai kita. Semoga Allah karuniakan keberkahan untuk kita semua. Puja-puji selalu kita sampaikan Sang Maha Guru Cakrawala, yang mana selalu mendetakkan hati kita dan jantung kita penuh dengan cinta, yang saat ini sayangnya tak pernah pilih sayang, kasihnya tak pernah pilih kasih. Kenapa seperti itu? Bukti yang nyata, andai Allah itu pilih kasih, maka untuk siapa orang yang bertakwa maupun tidak bertakwa, maka Allah akan karuniakan rahmat dan maunah yang sama. Akan tetapi Allah tak pernah pilih kasih. Dengan adanya dia maksiatkah atau bertakwa, namun bisa menikmati indahnya bumi Cakrawala. Betul nggak Bu? Dia taat maupun tidak taat masih begitu bisa menikmati indahnya langit yang penuh cahaya. Betul nggak Bu? Mau dia ahli maksiat ataupun orang yang takwa, masih bisa menginjak bumi Allah dan merasakan nikmatnya matahari. Ada nggak Bu orang yang nggak mau sholat, terus kata Allah, udah dia karena nggak sholat nggak usah bisa menikmati indahnya malam? Ada nggak Bu yang gitu? Enggak. Semua nikmat Allah karuniakan rahmat yang begitu indah untuk kita semua, hingga disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah nggak bakalan ada habisnya. Betul nggak Bu? Ada seorang kuli bangunan yang mana dia itu bekerja dari pagi sampai sore, itu ngerjain apa Bu kalau kuli bangunan? Ada yang ngaduk semen, ada lagi apa Bu? Batu. Terus dia kerjain dari pagi jam 8 sampai jam 5. Bu, suatu hari ini sang mandor, namanya mandor ya Bu ya? Iya. Sang mandor itu berdiri di atas apa Ibu pekerjanya. Jadi yang lagi kerja di bawah, sang mandornya ada di atas. Apa yang disampaikan sang mandor? Saya pengen lihat nih anak buahku nih rupanya jujur apa kagak. Bu, sang mandor pegang duit ratusan ribu, ditaburin dari atas itu duit. Kira-kira itu duit diambilin kagak Bu? Bu, dari atas ditaburin duit ratusan ribu, ama bawahan diambil nggak Bu? Kata si mandor, kalau 100.000 aja jadi rebutan, besok saya ganti dah yang biru. Jadi berapa itu Bu? 50.000. Dari atas ditaburin 50.000, disebar itu 50.000. Kira-kira diambil nggak Bu? Diambil ya Bu, duit ya Bu ya.
Akhirnya sang mandor mikir lagi, ya udah dah, besok coba aku tebarin yang warna hijau. Berapa itu Bu? 20. Bu, apa ya Bu ya? 20.000 disebar dari atas, kira-kira diambilin lagi nggak Bu? Diambil ya Bu ya? Sang mandor mikir lagi, kalau yang hijau aja masih tetap jadi rebutan, ganti yang warna apa Ibu? Ungu. Ungu Bu. Ungu berapa Bu? 10.000 ya Bu ya? Ditabur yang warna ungu, kira-kira masih jadi rebutan nggak Bu? Masih ya Bu ya? Akhirnya sang mandor, ini orang semua jadi rebutan, besok coba deh yang kecilan lagi. Berapa itu Bu? Coklat 5.000 warna apa sih Bu? Coklat. Ditebarin warna yang 5.000-an, masih rebutan lagi nggak Bu? Kata sang mandor, semua warna udah aku tebarin, tinggal satu yang belum. 2.000 warnanya apa ya Bu? Abu-abu ya Bu ya? 2.000-an yang abu-abu lebih banyakan. Sama sang mandor, dari 2.000-an itu ditebar lebih banyak bak turunnya hujan, kira-kira masih rebutan lagi nggak Bu? Lumayan, 2.000 gigi dikumpulin ya Bu ya? Diambilin besoknya. Kata si mandor, ya udah deh, semua udah aku coba dari merah sampai yang abu-abu. Besoknya mandornya coba ditebar, dilempar dari atas itu sebuah batu bata ya Bu ya, batu bata yang merah Bu, dilempar dari atas. Kira-kira apa yang dikata Bu yang di bawah? Yang di bawah langsung ngomong apa Ibu? Langsung ucapan kasar semuanya keluar. Dasar. Apalagi Bu? Orang ajar. Apalagi Bu? Udah semua diucapin. Apa bukti nyata dari itu Bu? Ketika orang dikasih nikmat lupa akan bersyukur. Tetapi ketika ketimpa musibah baru dia ngelongok ke atas. Siapa sih romanya yang lemparin bata? Tapi ketika ngelemparin duit yang ratusan ribu bahkan sampai abu-abu, dia ngeliat ke atas lagi nggak Bu? Kagak, ntar duitnya keburu habis ya Bu ya. Saya yakin nih tiba-tiba Umi Salma ngelemparin duit, kira-kira ngeliat Umi Salmanya nggak Bu Ibu? Kagak, langsung rebutan apa Ibu? Duitnya kagak ada yang tahu yang lemparin siapa. Sama kayak gitu Bu ya. Itu tanda bukti bahwa manusia itu sangat sedikit syukurnya. Padahal kalau kita bersyukur, seakan-akan kita tidak ada masalah. Masalah semakin kecil yang kita adukan, orang tidak akan tahu. Namun semakin terurai akan melebar dan orang makin tahu. Itulah tanda syukur kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, momen agenda saat ini adalah halal halal bihalal Majelis Taklim bulanan Darul Barokah. Artinya baru pembukaan taklim, betul ya Bu ya? Kemarin kita sudah 30 hari sekolah. Bener nggak Bu? Bener ya Bu ya? Dari makan diatur, apalagi Bu? Tidur diatur, minum diatur, ngaji juga diatur ya Bu ya. Ada suatu kalimat kayak gini Bu ya, ada yang menentukan Muhammadun basyarun lakal basyar. Wahai baginda Rasul, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya engkau adalah manusia yang sejatinya sama dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad makan, kita juga. Nabi Muhammad tidur, kita juga. Nabi Muhammad menikah, kita juga. Yang membedakan apa Ibu? Yuha ilayya. Yang membedakan untukmu sejatinya engkau adalah yang pemberi apa Ibu? Penerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Peta kebahagiaan menuju keberkahan kuncinya ada di baginda Rasul. Peta kebahagiaan menuju hidup yang penuh bahagia kuncinya ada di baginda
Rasul. Peta keselamatan menuju hidup yang husnul khotimah adalah menuju baginda Rasul. Bu, ini adalah tanda-tandanya kunci dari jalur langit. Apa Ibu? Kunci dari jalur langit, ya Bu ya. Apa kunci dari jalur langit, ya Bu ya? Saat ini saya akan sampaikan 2 oleh-oleh untuk kita, ya Bu ya. Jadi Ibu pulang dari sini ditanya sama suami Ibu, "Mah, tadi ngaji dapat apa?" Dapat apa Bu? Dapat kunci dari jalur langit. Apa kunci kita menuju jalur langit Bu? Sesungguhnya dari langit itu Allah turunkan hujan. Sesungguhnya dari langit pula Allah turunkan keberkahan. Dan surga itu pun adanya di langit. Bumi ada saat ini yang kita pijak, namun Bu, jalur langit yang selalu kita cari. Apa yang pertama kunci untuk menuju jalur langit? Yang pertama, kerjakan sholat. Bu, apa Bu? Sholat. Kita pesen sama anak-anak kita, nak, jangan tinggalin sholat. Nah, sesibuk apapun kamu, serepot apapun kamu, jangan tinggalin. Kalau lagi nge-mall terus asik belanja, sholatnya boleh dijamak nggak Bu? Bu, siapa yang pernah dijamak sholatnya? Saya lagi nge-mall, belanjaan belum kelar, udah keburu asar, dijamak aja dah sholatnya, boleh nggak Bu? Kagak Bu ya. Man jama'as sholat bi ghairi udrin, barang siapa yang ngumpulin sholat dengan tanpa udur, ya Bu ya, maka baginya dia seakan-akan menumpuk dosa-dosanya yang lalu. Bu, serem nggak Bu? Serem ya Bu ya. Jadi segimanapun sibuk kita, jangan ninggalin sholat. Bu, pulang dari sini kira-kira langsung kemana Bu? Sholat. Jangan ntar dah nunggu jam 5. Nah sekarang udah 3:30, ya Bu ya. Berarti sholatnya jam berapa Bu? Ya Bu ya. Balik langsung sholat. Jalur langit yang pertama yaitu jangan tinggalin sholat. Ibu berkata, saya lupa itu namanya. Kata beliau sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, ittasola bisolah, hubungkanlah hubunganmu dengan Allah." Kata anaknya, "Biman ya walidi, dengan apa wahai ayahku saya hubungkan diriku dengan Robku?" Bisolah, dengan sholat. Karena apa? Sholat adalah jalur komunikasi kita dengan Allah. Dengan sholat maka yang sumpek-sumpek jadi hilang. Apa yang sumpek tetap ada Bu? Dengan sholat maka ibadah kita makin bertambah. Dengan sholat maka komunikasi kita karena dekat dengan Allah, ibarat kita lagi ngobrol sama Allah. Kalau sholatnya belum khusyuk gimana? Sama Bu, saya lagi belum khusyuk sholat, ya Bu ya. Itu nyari kunci motor Bu, kagak ketemu. Ketemunya pas apa Bu? Siapa yang begitu Bu? Oh. Kunci motor dicari dari tadi kagak ketemu, ya Bu ya. Pas lagi rakaat kedua, Allahu Akbar. Iya, kunci tadi ada di atas lemari. Ingatnya pas apa Ibu? Sholat. Ngapa begitu Bu? Tahu dah, ya Bu ya. Jadi Bu, kalau kita ingin jadi makhluk yang jalurnya langit, maka angkat kedua tangan kita untuk menuju Rabb lewat sholat. Maka deketin Allah, deketin Allah. Toh kita inginkan, cita-cita kita ingin meninggal dalam keadaan, benar nggak Bu ya?
Kalau sudah gitu pengen kita masuk surga bersama-sama. Cinta adalah modal utama kita menuju Rob kita. Dengan cinta adalah modal utama kita menuju Rasulullah. Dengan cinta adalah modal utama kita menjadi orang yang diangkat derajatnya. Kenapa orang malas sholat, Bu? Bukan badannya sejatinya yang menjadikan males, tetapi tidak ada rasa cinta dari badannya untuk mengenal Robnya. Maka agar kita dikenal oleh makhluk langit, jagain sholat. Apa Ibu yang pertama? Jagain sholat. Jangan mentang-mentang kita lagi safar ya Bu ya, tar deh sholatnya di jamaah aja. Jangan ya Bu ya, sayang waktu kita. Yang kedua, apa jalur kita untuk menuju langit? Angkat tangan kita dalam doa. Bu, kita doa bosan apa enggak Bu? Doa bosan apa enggak Bu? Jangan bosan. Sekarang udah doa mulu tapi Allah belum ijabah. Tidak Bu. Ada kalanya saat ini memang belum diijabah, mungkin nanti. Ada kalanya saat ini nanti belum diijabah, nanti di akhirat akan dilipat gandakan. Ada kalanya sekarang belum diijabah, namun janji Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, maka doamu pasti akan aku ijabah. Bu, ada suatu kisah Bu seperti ini. Ini 10 menit lagi ya Bu ya. Karena saya lihat Ibu udah melonjor kaki, udah duduknya geser lutut. Geser apa Ibu? Kaki kanan didudukin, ganti lagi kaki. Saya lagi ngeliat Bu di ujung sono, udah ngelonjorin kaki, masih udah dapet sandaran, masih geser temennya lagi Bu. Sono apa dikit? Ya Bu ya. Karena apa Ibu? Kalau pengen lihat seseorang, nggak usah dilihat dari glowingnya wajah, Bu. Kalau pengen lihat usia seseorang, kagak usah dilihat dari skincare-nya. Tapi kalau pengen lihat umur seseorang, lihatlah dari dengkulnya. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Usia kan nggak bohong Bu. Kalau udah dengkul mulai cekot udah gini Bu. Ngapa itu Bu? Bangun dari duduknya juga nyariin apa Bu? Tiangnya jauhan nyariin. Temen-temennya udah bangun semua Bu, ngerembek ke tembok. Itu kagak dipungkiri Bu. Jadi usia kagak bohong. Ibu tahu kecoa Bu? Kecoa itu glowing nggak sih Bu? Glowing ya Bu ya? Kecoa itu glowing meskipun kagak pernah pakai skincare. Itu gajah tuh Bu, gemuk apa kecil Bu gajah? Gemuk, padahal juga kagak olahraga Bu. Nggak juga pakai sujud itu Bu. Tapi kenapa dibikin seperti itu sama Allah ya Bu ya? Itu tandanya kita manusia seberapapun usia kita, kalau udah kepala 4 Bu, Ibu, kita udah kepala berapa Bu? 3. Ya Allah, saya lagi nyari yang 3 mana ini? Kalau udah kepala 4 itu kagak bohong Bu ya Bu ya. Dengkul itu kagak bisa dibohongin. Geser kanan, geser kiri. Pokoknya nanti mau istiqomah duduknya diem, kagak bisa juga ya Bu ya. Itu model dengkul ya Bu ya. Mau disalahin kagak gimana pun, dengkul kagak bisa bohong. Jadi kalau ngelihat orang dari apanya Bu? Bu, lihat orang dari apanya Bu? Ini bahasa saya ya Bu ya. Ibu, tadi saya mau ngomong apa ya? Ibu, ada suatu kisah ya Bu ya. Ada seorang ibu yang urusannya tuh urusan dapur, kasur. Ada di sini Bu yang begitu? Banyak ya Bu ya. Dapur, kasur, sumur. Beliau punya anak 3.
yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan, ya Bu ya. Jadi dari ketiga anaknya itu dia kayaknya tuh kenapa sih? Jadi dalam hatinya tuh ngedongkol Bu. Kenapa sih hidup saya gini amat, ngurusin dapur, kasur, sumur, anak 3 dari pagi melek sampai mau tidur ngurusin anak mulu, kagak ada kelar-kelarnya, bener gak Bu? Suatu hari dia ngomong sama suaminya, "Pak, saya hari ini mau jalan-jalan sampai duhur pulang." Bu, Ibu, tenang aja Bu, 10 menit selesai. Jadi kagak usah bisik-bisik. Ibu, dia ngomong itu si Ibu sama suaminya, "Pak, hari ini saya mau jalan-jalan." Kalau bahasa kita apa ya Bu? Healing ya Bu ya? Suka-suka healing Bu. Healing ya Bu ya? Mau healing sama temen-temen, ntar duhur pulang. Kata suaminya, jawabnya, "Mah, nggak usah lah. Nanti papa anterin kalau memang mau jalan-jalan." Gitu Bu ya. Si istri ini kekeh lagi, "Enggak Pak, pokoknya saya mau keluar jalan-jalan hari ini. Mau diizinin, mau nggak diizin, pokoknya saya harus refreshing, harus healing." Gitu tuh Bu ya. Akhirnya suaminya udah nggak bisa nikah lagi Bu ya, karena memang istrinya pengen healing. Kemana Bu healingnya? Pokoknya refreshing aja ya Bu ya. Biar kayak orang-orang yang makan bakso bareng, makan mie ayam bareng, terus selfie sambil loncat juga bareng. Ya Bu ya. Bu, bener Bu, si istri keluar jalan-jalan sama temen-temennya. Dia bilang sama suaminya jam 12 zuhur sudah nyampe rumah. Ditungguin sama suaminya Bu, karena memang ini suaminya nggak pernah ngurus anak 3 Bu. Laki kalau nggak pernah ngurus anak 3 kira-kira bisa kagak Bu? Lah bingung ya Bu ya, belum makannya, belum mandiinnya dan lain-lain, capek juga. Kata istrinya yang lagi jalan-jalan Bu, dia ngomong dalam hati gerutu gini Bu ya, "Biarin deh laki gue biar ngerasain gimana capeknya jadi." Gitu Bu, ada yang begitu Bu di sini. Itu kata dia Bu begitu. Udah sampai asar, suaminya nungguin lagi, ini udah asar, istriku kagak pulang-pulang, kemana ya? Apa yang dalam hati seorang istri? Biarin laki gue saat ini biar ngerasain gimana capeknya aku. Kayak gitu Bu. Ya Bu ya. Lagi dendam Bu ceritanya, karena nggak pernah diajak healing. Sampai maghrib dia liatin lagi jam, udah deh, pulangnya ntar kalau udah adzan isya. Bu, molornya lama amat ya Bu ya. Udah adzan isya dia kagak nyampe pulang Bu. Pulang-pulang tengah malam lewat jam 12. Bu, Ibu, ada yang di sini begitu? Kalau ngaji itu langsung pulang apa mampir dulu Bu? Pantes Ibu kagak diizinin suami kalau ngaji. Mampir dulu Pak, ngajinya sampai jam 8 sampai jam 10, pulangnya Ibu jam 4. Kagak diizinin ya Bu ya. Tapi ini istri janjinya zuhur sampai rumah, ternyata sampai lewat tengah. Pulang dia turun dari mobil, yang ada di gang dia itu udah rame Bu. Dalam benak dia, ini rame-rame ada apa ya? Gitu tuh Bu, yang nggak kaget gitu tuh Bu ya. Rame-rame ada apa ya di gang? Oh mungkin tadi ada acara Bu. Ternyata apa Ibu? Terjadi kebakaran di gang rumah dia, dan yang terbakar adalah rumahnya dia. Bu, Ibu, suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya pun meninggal dunia. Masih sisa 1 anak bontoknya yang perempuan, itu pun diselamatkan dari kebakaran. Akhirnya kulitnya pada, yang bekas kebakaran tuh namanya apa Ibu? Kulitnya pada ngelupas, pada melepuh.
Udah gitu Bu, ada satu dari kekurangan, mungkin namanya habis kebakaran ya Bu ya. Jadi sudah tidak sempurna lagi jiwa dan raganya. Bu, yang ada apa Ibu? Yang ada penyesalan. Apa yang terjadi setelah itu Bu? Dia nangis sejadi-jadinya, seakan penyesalan itu tidak ada habisnya. Gimana nggak nyesel? Kata dia Bu, coba kalau tadi saya nurut lagi, coba kalau tadi saya dengerin suami, ya Bu ya. Lah suami nggak pernah ngurus anak 3, disuruh ngurus anak. Terjadilah kebakaran Bu. Singkat cerita, akhirnya ini perempuan, ini sang istri malu punya anak yang cacat Bu. Akhirnya rumah ditinggalin, seakan kalau saya masuk gang rumah ini jadi ada rasa trauma. Dia tinggalin itu rumahnya, dia berhijrah ya Bu ya. Dia hijrah, pindah ngontrak di suatu tempat yang mana dia jauh dari orang-orang, jadi mengasingkan diri ya Bu ya. Dia nggak pengen ketemu orang, dia nggak pengen ditanya orang, dia juga nggak pengen anaknya bersosialisasi dengan orang. Akhirnya kalau sekolah jadilah homeschooling, ngaji panggilin guru ngaji karena dia malu Bu. 15 tahun berjalan seperti itu. Akhirnya Bu, suatu kisah, dia lagi dengerin ceramah agama gitu tuh Bu ya. Lagi pas dengerin ceramah agama, ternyata judulnya syukur atas nikmat Allah. Pas lagi dengerin itu dia nangis, yang tadinya air mata tuh 15 tahun nggak bisa keluar ya Bu ya, karena penyesalan yang sangat. Saat itu juga dia taubat, dia peluk anaknya, yang mana dalam 15 tahun tuh dia benci banget Bu sama anaknya. Sama anaknya dijauhin, ditegur juga spontan. Pokoknya dia benci banget Bu. Tapi anaknya baik banget yang luar biasa. Ketika dia dengar ceramah yang judulnya syukur bin nikmah, dia peluk anaknya, "Nak, maafin mama. Nak, maafin mama." Saat ini mama nggak pernah ngerasain gimana kesel kali ya Bu ya. Nggak pernah ngerasain nikmatnya punya anak kamu ya Bu ya. Saat ini mama nggak pernah meluk kamu, saat ini mama juga nggak pernah ngedoain kamu Bu. Anaknya nggak pernah didoain, saking keselnya, saking ada bencinya. Apa Bu hikmah dari kisah ini? Sebagaimanapun kita minta doa kepada para masyayikh, para kiai, akan tetapi doa orang tua itu lebih mustajabah dari segalanya. Keramat itu. Doa seorang itu Bu, ibu itu keramat. Ad-du'a ul-walidi kad-du'a in-nabi li ummatihi. Doa seorang orang tua itu lebih segalanya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Maka Bu, ambil jalur langit. Kalau saat ini kita udah angkat tangan belum diijabah, tugas kita hanya angkat tangan. Tetapi urusan Allah yang turun tangan Bu. Tugas kita apa ya Bu? Angkat tangan. Urusan Allah yang turun tangan. Saat ini kita bermunajat kepada Allah belum diijabah, minta terus. Lewat apa? Bangun malam kita, kerjakan sholat kita, karena itu adalah satu-satunya jalan komunikasi kita dengan Sang Rabbul Izzati. Terakhir pesan saya, karena ini di momen halal bihalal dan pembukaan taklim. Di pembukaan taklim ini pesan saya, lurusin niat Bu. Apa Ibu? Bagusin niat. Niat ngaji biar apa Bu? Mendapat ridha Allah. Niat ngaji biar apa Ibu? Bu, kalau kita niat ngaji biar pinter, besok kalau udah pinter kagak ngaji. Jadi kita niat ngaji bukan pengen pinter, tapi pengen tahu
tahu seberapa sih kekurangan kita. Sesungguhnya kita nih masih banyak kurangnya. Jadi kalau kita istiqomah, insya Allah kita dapetin apa dari niat kita. Bu, ngajinya istiqomah apa nano-nano, Bu? Kenapa, Bu? Kalau nano-nano tuh datangnya sekali pembukaan sama tapi kalau istiqomah, makanya saya bilang jadi orang baik itu berat apa enggak, Bu? Bu, baru tadi ngomong Ibu kayaknya kagak nyimak deh. Jadi orang baik itu gampang. Kalau Ibu ngaji udah baik Ibu ya. Tapi yang berat jadi orang yang istiqomah. Bu nyimak aja. Jadi orang baik itu gampang, yang berat jadi kita istiqomah. Makanya ngajinya yang istiqomah, biar kita dapetin apa dari niat kita. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal kita, oleh-oleh kita. Ibu pulang rumah ditanyain, oleh-olehnya apa, Ma? Apa, Bu? Jalur langit, sholat dan doa. Kafaituna kalami inajatuna minni al-hata'at atlub min kunna alafa. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.